Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat simpatimu, dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di acara Mutiara Kolbu Simpatimu. Salam dan salawat semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat menjadi umatnya hingga yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat simpatimu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Puasa Ramadan adalah pelajaran sabar. Sabar merupakan sifat yang sangat penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan bersiap-siagalah di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 200. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sabar dan keteguhan hati adalah kunci untuk mendapatkan keberuntungan. Kesabaran juga merupakan tombak utama dalam iman. Semakin tinggi kesabaran kita, maka semakin tinggi pula keimanan kita. Sahabat simpatimu, puasa mengajarkan kepada kita beberapa hal. Di antaranya, pertama, memaknai sabar. Memaknai sabar adalah tindakan untuk menahan diri dari hal-hal yang ingin kita lakukan, menahan diri dari emosi, dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Untuk bisa sabar dibutuhkan kelapangan hati, juga ketabahan. Kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dilewati supaya bisa berada di jalan Allah. Kualitas diri seseorang akan terbentuk dari seberapa seseorang untuk tetap bersabar. Semakin sabar seorang hamba, maka akan semakin kuat dalam melewati cobaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kesabaran dan keimanan berkaitan erat ibarat kepala dan tubuh. Jika kepala manusia sudah tidak ada, maka tubuhnya tidak akan berfungsi. Demikian pula apabila kesabaran kita hilang, maka keimanan pun akan ikut hilang. Sabar juga merupakan salah satu dari 4 sifat utama para nabi dan rasul yang harus kita contoh. Kedua, melatih diri menjadi lebih tabah dan sabar. Selama puasa pada bulan suci Ramadan ini, kita dibiasakan untuk menahan diri dari hal-hal yang ingin kita lakukan. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya sabar dalam melewati ujian dan cobaan kehidupan. Beliau bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu kesedihan atau kesakitan atau kesusahan atau gangguan atau kegelisahan, bahkan hanya disengat oleh duri, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, kita belajar bahwa setiap ujian dan cobaan yang kita alami adalah kesempatan untuk kita menghapus dosa-dosa kita jika kita sabar dan bersabar. Misalnya, tidak boleh marah-marah, berburuk sangka, dan dianjurkan agar bersifat sabar atas segala perbuatan orang lain kepada kita. Misalnya, ada orang yang mengunjing kita atau meruncing pada fitnah, tetapi kita harus tetap bersabar karena kita dalam keadaan puasa. Hal ini hendaknya dapat menjadikan diri kita lebih tabah, tidak hanya pada saat bulan suci Ramadan ini, namun hendaknya tetap sabar dalam melaksanakan fungsi sebagai pelajar. Keempat, sabar melatih hidup sederhana. Saat waktu berbuka puasa tiba, ketika makan dan minum sedikit saja, kita telah merasakan kenikmatan makanan yang sedikit tersebut. Pikiran kita untuk makan banyak dan bermacam-macam sebetulnya hanya hawa nafsu saja. Dengan puasa Ramadan ini, hendaknya kita dapat menahan nafsu duniawi. Sahabat simpatimu, marilah kita coba untuk menjadi lebih tak sabar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Ingatlah bahwa setiap cobaan yang kita alami adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menghapus dosa-dosa kita. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat simpatimu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat menjalani ibadah puasa. Jalan-jalan ke Surabaya. Tidak lupa membeli makanan. Demikian ceramah saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.